puasa teman-teman ya, sabar, sabar. Ini jadi kekalahan pertama di tahun 2026 dan ini kekalahan pertama Michael Carrick sebagai pelatih interim. Sebenarnya apa ya? Kalau aku melihat ya Newcastle layak menang lah. Secara permainan, secara pertahanan mereka lebih solid dan nggak bisa menyalahkan juga teman-teman sebenarnya karena dengan kondisi skuad yang terbatas, ketika para pemain buntu, para pemain ada indikasi cedera, ya pemain di bench juga tidak bisa memberikan perbedaan yang signifikan gitu loh, tidak bisa menjadi solusi. Dan kita nggak boleh ngomong kasar teman-temannya karena ini sudah puasa. Tapi Malaysia sampah. Malaysia ini aduh. Ya kita coba bahas satu-satu dulu lah ya biar nggak langsung ngejudge Malaysia, tapi memang Malaysia benar-benar membawa sial teman-teman. Jujur. Aduh. Kita lihat dari performa kita mulai dari performa Shane Lammens. Dua pertandingan beruntun aku melihat Shane Lammens ini apa ya, di luar kesalahan para pemain di lini pertahanan, tapi dia mulai kurang fokus atau memang agak meleng ketika ada tendangan-tendangan flashing gitu loh. Kemarin ketika melawan Crystal Palace juga sama ya, sundulan dari Lacroix di sudut kanan ya tidak diantisipasi. Dan tadi saat lawan Newcastle, pemain dari siapa tadi lupa, pemain pengganti kan itu, di menit ke-90 juga tidak ada reaksi apa-apa di sudut kanan. Akhirnya cancel. Astagfirullah, nggak boleh ngomong kasar teman-teman, nggak boleh ngomong kasar. Akhirnya ya itu menjadi gol penentu kemenangan bagi Newcastle gitu loh. Dan kalau aku lihat di lini pertahanan ya memang apa ya, agak miris teman-teman ya. Manchester United yang bahkan tidak ikut berkompetisi di Eropa, ya tidak berpartisipasi di kompetisi domestik. Ini pemain bertahannya juga banyak yang cedera gitu loh, banyak yang cedera. De Ligt situasinya masih belum fit karena cedera punggung. Terus Lisandro Martinez absen, ya kemarin Shaw dan Maguire juga diragukan untuk tampil meskipun akhirnya tampil di laga ini. Tapi ketika para pemain yang kurang fit ini menjalani pertandingan, otomatis dia tidak bisa bermain selama 90 menit. Dan ketika ada pergantian pemain, ya Dalot pun dimasukkan. Terus bahkan aku nggak habis pikir ya, mungkin apa yang ada di benak Michael Carrick menggantikan Mazraoui dengan Malaysia ya, meskipun itu posisi dia ya, posisi aslinya dia sebagai back kiri, tapi kan di sini Manchester United butuh menambah jumlah gol dan di bangku cadangan juga ada keterbatasan pemain. Kenapa nggak coba memasukkan Eden Heaven aja daripada sebuah anomali bernama Malaysia ini yang ujung-ujungnya benar-benar membawa sial, malah sial ya. Malaysia benar-benar memberikan kesialan. Sulit. Ini kan pemain yang udah gak pernah main, mentalnya sangat jelek. Dia bahkan main bersama U21 untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya. Tapi ya, kalau teman-teman lihat ya, bahkan Harry Maguire pun enggan gitu loh ngasih umpan ke Malaysia karena ini pemain nggak pernah dapat menit bermain yang layak gitu loh. Udah nggak pantas main di MU, sumpah Malaysia ini udah nggak pantas gitu loh, nggak pantas. Dan ketika ada pemain Newcastle, bukannya dia melakukan pressing, malah melebar di area pertahanan. Goblok batinku. Aduh, sulit. Lini pertahanan secara performa nggak banget menurutku, sangat jelek. Lalu kalau kita lihat di lini tengah ya Casemiro
menjadi pemain yang mencetak gol bagi Manchester United di laga ini sampai motone betem ya kayak wong mari diantemi. Meskipun dia digantikan Ugarte pun juga tidak memberikan ya kontribusi yang signifikan lah. Ya tetap biasa aja gitu, tetap biasa aja. Lalu Kobbie Mainoo pun secara performa juga nggak sebagus biasanya. Jujur ini para pemain kayak lagi off day aja ya. Secara performa nggak maksimal. Lalu kalau kita lihat di lini serang ya sebetulnya memang ada beberapa peluang yang berusaha diciptakan oleh Bruno. Tapi sepersekian detik peluang itu belum bisa dimaksimalkan dengan baik dan berada di momen yang sangat tepat gitu loh. Beberapa kali umpan terobosan, umpan lambung dari Bruno itu terlalu cepat lah, terlalu lambat lah. Akhirnya ya Šeško kurang mendapatkan suplai yang bagus gitu loh. Meskipun dia juga sudah berusaha, tapi ya kembali lagi selain Bruno dan juga Šeško, pemain di lini serang lainnya seperti Mbeumo ya, Matheus Cunha itu udah udah nggak seganas biasanya kalau aku melihat. Terlalu lama delay bola ya, permainan dari aspek fisiknya juga sangat kurang. Ahmad pun masuk sebagai pemain pengganti juga tidak bisa memberikan dampak yang signifikan. Jadi secara keseluruhan para pemain tampil jelek menurutku. Makanya ya Newcastle layak menang dan aku harap ini benar-benar menjadi evaluasi bagi Michael Carrick ya. Ini kan kekalahan pertamanya sebagai pelatih interim dan para pemain harus lebih termotivasi lagi. Ya maksudku ini kan bermain di weekday ya pertengahan pekan gitu loh. Kalau main seminggu sekali menang wajar ya. Kamu ada waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri, melakukan latihan di Carrington bersama rekan setimu. Tapi kalau di pertengahan pekan nggak bisa menjaga fokus, nggak bisa menjaga kebugaran tubuhnya, nggak bisa menjaga kepercayaan diri, mental agar tetap terjaga, tetap tinggi gitu loh. Ya sulit gitu loh. Dengan kedalaman skuad yang sangat terbatas, kalau seminggu main 2 kali aja udah keteteran kalah kayak gini ya. Gimana kalau musim depan ikut berpartisipasi di kompetisi Eropa gitu loh. Jadi aku masih belum bisa menerima Malaysia ini anjing. Asik. Ya minimal kalau nggak menang seri lah. Ya aku menyadari ya Stadion James Park ini kan salah satu stadion yang paling berisik gitu loh di Premier League. Dengan kemenangan Newcastle, wah suara gemuruh itu udah bener-bener memecah fokus dari para pemain United. Dan kalau sudah kalah ya itu teman-teman bisa lihat sendiri, Bruno udah mulai emosional ya, gampang marah ya, fokusnya kalau aku melihat ya Bruno udah nggak fokus aja gitu loh, udah terpecah belah fokusnya. Kalau kita lihat Bruno ini kan emang orangnya emosional, moody. Kalau moodnya udah jelek udah wis. Dia udah nggak bisa fokus 100% pada sepak bola wis. Marah-marah tok, ngamuk-ngamuk tok wis. Ya mungkin itu dulu ya teman-temannya, ini karena sudah mau jam 6. Wis mainnya wisu. Aku sangat menyayangkan teman-teman. Villa udah kalah ya. Terakhir lihat City tadi seri kalau nggak salah ya, 2-2 ya. Ini kan momentum untuk memperlebar jarak poin dengan Aston Villa dan mempersempit jarak dengan Manchester City. Kok kalah? Ya udah enak-enak seri ya wes lah, paling nggak ada 1 poin gitu loh. Ada selisih dengan Aston Villa dan mempersempit jarak dengan City. Lah kok kalah? Ini kalau nggak benar-benar dievaluasi, akhir pekan nanti harus meraih kemenangan sulit teman-teman, karena persaingan semakin ketat untuk posisi papan atas itu. Ya udahlah, itu dulu ya. Aku
Ya kita nggak boleh marah ya, tapi mungkin karena sudah terbiasa menang ya, sekalinya kalah, dan ini kekalahan pertama Michael Carrick, kekalahan pertama di tahun 2026 ya, agak sulit menerima gitu loh. Tapi ini adalah ujian yang harus kita jalani sebagai umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi harus tetap sabar, harus tetap neriman ya, tetap bersyukur teman-teman ya. Satu kesalahan tidak menutup kebaikan atau kemenangan Manchester United di laga-laga sebelumnya. Oke, mungkin itu dulu review hasil pertandingan antara NU versus MU. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.